Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin kembali berbagi info terbaru seputar CPNS teman-teman ya, atau info CPNS terkini. Nah, ini informasinya sangat menarik teman-teman ya, yaitu mengenai pendaftaran CPNS beserta ketentuan-ketentuannya. Nah, buat teman-teman yang lagi menonton video ini, saya berharap agar stay tune terus di channel ini hingga akhir video. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dikutip dari jpnn.com, 10 syarat pendaftaran CPNS 2021. Ada formasi khusus pelamar usia maksimum 40 tahun teman-teman ya. Dan ini informasinya baru sekali, yaitu tertanggal 9 Mei 2021. Nah, yang menarik di sini dikatakan bahwa usia maksimum 40 tahun. Jadi kita bisa melamar jika usia kita sekarang masih ada 35, 37, 38, 39 sampai 40. Nah, sebelum saya melanjutkan lebih jauh informasi yang ada dalam video ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di pojok bawah. Jangan lupa aktifkan loncengnya dan share ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang sudah dapat informasinya, sudah tahu informasinya, silahkan di-share videonya lalu abaikan. Pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS dan P3K 2021 mulai 31 Mei mendatang hingga 21 Juni. Jadi ini waktunya sudah mepet teman-teman ya. Bagi pelamar, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan pelamar. Pendaftaran CPNS dan P3K ada ketentuan umum maupun khusus. Ketentuan umum ditentukan Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional teman-teman ya. Ketentuan khusus oleh masing-masing instansi. Jadi kalau yang umum itu oleh Panselnas, dan yang khusus atau ketentuan khusus itu ditentukan oleh instansi tempat kita akan mendaftar. Ini disampaikan langsung oleh PLT Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi teman-teman ya, yaitu Bapak Katmoko Ari. Adapun ketentuan umum pendaftaran CPNS 2021 adalah: yang pertama, setiap WNI bisa melamar menjadi CPNS dengan usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Ini yang pertama, ketentuan pertama teman-teman ya. Sedangkan yang kedua, jabatan CPNS yang bisa dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran, yaitu, nah ini ada pilihannya, dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Nah, kalau untuk dokter itu kualifikasinya pendidikan dokter spesialis teman-teman ya. Begitu pula untuk dokter gigi, yaitu spesialis dokter gigi. Ya, jadi ini bisa dilamar oleh teman-teman yang usianya 40 tahun. Dan yang selanjutnya, dokter pendidik klinis. Nah, jadi untuk pilihan formasi dokter pendidik klinis bisa juga jika usianya 40 tahun masih bisa. Dan yang selanjutnya dosen. Nah, teman-teman yang 40 tahun bisa mendaftar menjadi seorang dosen. Selain daripada dosen, silahkan melamar menjadi peneliti dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan strata 3 atau doktor. Jadi buat teman-teman yang bergelar doktor usianya 40 tahun atau di bawah 40 tahun, karena di sini disampaikan bahwa paling tinggi 40 tahun teman-teman ya. Berarti kalau 41 berarti ya otomatis tidak bisa juga. Nah, jadi bisa pilih dosen, peneliti dan perekayasa. Yang paling tidak adalah strata 3. Nah, jadi selain daripada ini ada ketentuan lainnya juga teman-teman.
Nah, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nah, jadi teman-teman itu tidak boleh kena masalah atau kasus-kasus ya, teman-teman ya. Tidak pernah berurusan dengan hukum gitu. 4. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS. Jadi ini tidak pernah diberhentikan ya, atau resign dari suatu jabatan. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI. Nah, ini juga siapa tahu ada teman-teman yang pernah menjadi prajurit TNI terus mengundurkan diri. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota kepolisian. Nah, ini juga tidak pernah diberhentikan atau minta berhenti sebagai anggota kepolisian. Nah, ini sampai ketentuan keempat, dan di sini disampaikan bahwa sampai ketentuan ke-10 teman-teman ya. 5. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian. Nah, jadi ini juga yang kelima. 6. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Jadi teman-teman tidak boleh menjadi anggota partai politik, atau pengurus partai teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman salah seorang pengurus ya. 7. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Kualifikasi pendidikan ini teman-teman ya, kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar atau yang tersedia. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Ya, ini kalau masalah sehat jasmani dan rohani berarti ini harus disesuaikan ya teman-teman ya. Ya, kalau misalnya dokter ya otomatis akan dites juga ke sana jasmani dan rohaninya. 9. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain ditentukan oleh instansi pemerintah. Jadi sebelum teman-teman mendaftar harus berpikir dulu untuk memilih formasi atau tempat teman-teman mendaftar. Kenapa? Karena jangan sampai tempatnya terpencil terus teman-teman tidak bisa tinggal di sana jika lulus. Nah, makanya di sini dikatakan pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain ditentukan oleh instansi pemerintah. 10. Calon pelamar hanya bisa mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi saran saya atau tips dari saya, ketika teman-teman mendaftar silahkan cek and recheck tempat teman-teman mendaftar, lokasinya di mana, apakah di daerah terpencil atau tidak. Nah, tapi setahu saya jika daerahnya itu terpencil, biasanya peluangnya di sana besar teman-teman ya. Data Kemenpan RB hingga 5 Mei 2021, sebanyak 458 instansi sudah ditetapkan formasinya. Jadi sudah banyak teman-teman ya. Sudah 458 instansi. Terus 13 instansi dalam proses penetapan formasi Menpan RB dan 66 instansi dalam proses pengolahan atau usulan bermasalah. Jadi ada 66 teman-teman ya yang usulannya bermasalah. Nah, di sini juga tidak disebutkan secara rinci atau detail apa kira-kira permasalahannya. Dan mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.